Lisa, bagian 38 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Suara musik berdentum keras memekakkan telinga, membuat kepala Lisa berdenyut. Belum lagi bau alkohol yang menyengat membuat perut Lisa kembali mual. Lisa melihat pemuda-pemudi asik bergoyang di lantai dansa mengikuti irama musik yang menghentak. Ya Tuhan, ramai sekali di sini. Bagaimana aku akan menemukan Nadia? Bisik Lisa dalam hati. Matanya nanar menyapu seluruh sudut ruangan yang temaram. Minimnya penerangan membuat Lisa semakin kesulitan menemukan Nadia di antara kerumunan orang-orang di dalam ruangan yang nyaris dipenuhi oleh kepulan asap itu. Membuat Lisa terbatuk-batuk dibuatnya. Lisa kebingungan, tidak tahu apa yang harus ia lakukan di tengah keramaian suasana itu. Di tengah-tengah kebingungannya, tiba-tiba, "Hai, sepertinya kamu sedang mencari seseorang." Lisa terkejut seorang gadis dengan penampilan yang sangat seksi sudah berada di sampingnya. Di jarinya terselip rokok dengan asap yang mengepul di atasnya. Iya, aku sedang mencari seseorang. Apakah kamu bisa membantuku?" Jawab Lisa penuh harap. "Siapa yang kamu cari?" Tanya gadis itu sambil menatap Lisa dengan tatapan aneh. Apakah kamu mengenal gadis bernama Nadia?" "Nadia? Di sini banyak gadis bernama Nadia." Nadia Kartika Putria," jawab Lisa yang mulai merasa tidak nyaman. "Oh, si Nenat." "Nenat?" Lisa mengerutkan dahinya. "Iya, Nenat. Orang-orang memanggilnya Nenat. Dan kamu siapanya Nenat?" Tanya gadis itu lagi bak seorang detektif yang sedang menginterogasi. Aku kakaknya. Namaku Lisa," saut Lisa sambil mengulurkan tangannya. "Oh, kakaknya Nenat. Cantik juga." Gadis itu memandangi Lisa dari ujung rambut hingga ujung kaki dan tidak menghiraukan uluran tangan Lisa, membuat gadis cantik itu merasa risih. "Kamu sepertinya bukan kakaknya Nenat," kata gadis itu kemudian. "Apa? Kamu bahkan tidak mirip Nenat sama sekali." Lisa mengerutkan dahi mendengar kata-kata yang meluncur dari mulut gadis itu. "Kamu cantik, bersih, dan sepertinya kamu gadis baik-baik." "Apa maksudmu?" "Entahlah, aku rasa kamu bukan kakaknya Nenat," kata gadis itu sambil tersenyum menyeringai. Apakah kamu bisa memanggilkan Nadia? Aku ingin bertemu dengannya." Lisa mengalihkan pembicaraan, tidak sabar ingin segera bertemu Nadia. Oke lah, aku akan memberitahu Nenat, kakaknya yang cantik mencarinya." Gadis itu pergi berlalu meninggalkan Lisa seorang diri. Setelah sempat menyentuh ujung rambut Lisa, membuat gadis itu bergidik ngeri. "Terima kasih," gumam Lisa. Cukup lama Lisa menunggu membuat gadis cantik itu merasa gelisah. Dan akhirnya Nadia datang menghampirinya. Gadis itu seperti tidak percaya melihat kakaknya berada di tempat yang mungkin tidak terbayangkan olehnya ia akan berada di tempat seperti itu. "Kak Lisa, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Nadia yang sudah beberapa bulan ini tidak pulang ke rumah. Alih-alih merasa senang melihat kedatangan kakaknya, Nadia merasa tidak nyaman dan gelisah. Lisa terhenyak melihat keadaan Nadia yang terlihat kurus dan kumal. "Nadia, kamu kurus sekali," gumam Lisa sambil memandang sedih adiknya itu. "Kak, kamu sebaiknya pulang. Tempat ini tidak aman untukmu. Ayo, aku antar kamu keluar." Nadia menggandeng tangan Lisa. Lisa menepis tangan Nadia membuat gadis itu terkejut. "Kakak tidak akan pulang sebelum kamu pulang bersama kakak," ucap Lisa sambil menatap wajah adiknya. "Apa yang kamu lakukan di tempat seperti ini, Nadia? Kamu punya rumah, punya kakak dan ayah, dan kamu lebih memilih hidup menggelandang seperti ini." "Apa urusanmu?" jawab Nadia ketus. "Apa urusanku? Aku kakakmu, Nadia."
Aku harap kamu tidak melupakannya. Kakak bertanggung jawab atas dirimu, ujar Lisa berusaha memberi pengertian kepada Nadia. Kak, dengar ya, aku sudah besar, bukan anak kecil lagi. Hidup seperti apa yang aku pilih adalah urusanku. Aku mau hidup menggelandang, mengemis, apapun itu. Bukan urusanmu. Jadi, sebaiknya kamu pergi dari sini. Tidak, Nadia. Kak, jangan membuatku kesal ya. Aku sudah cukup lelah hari ini, dan kamu hanya membuatku semakin pusing saja. Nadia mulai emosi melihat sikap kakaknya yang keras kepala. Lantas apa yang akan kamu lakukan pada kakak, Nadia? Ucap Lisa merasa hancur melihat sikap Nadia yang tak kunjung melunak itu. Kenapa? Kamu selalu menantangku, ha? Kamu selalu membuatku kesal. Nadia menatap tajam ke arah Lisa. Kakak hanya ingin kamu pulang, Nadia. Nah, sudahlah. Aku tidak ada waktu untuk meladenimu, Kak. Nadia semakin kesal. Baiklah, aku akan pulang, katanya kemudian. Tapi dengan satu syarat. Apa? Beri aku 5 juta, kata Nadia dingin. 5 juta? Untuk apa? Tidak usah banyak tanya. Kamu mau memberikannya kepadaku atau tidak? Lisa menghela nafas panjang. Kakak tidak membawa uang cash sebanyak itu. Berapa yang kamu bawa? Berikan kepadaku. Aku membutuhkannya sekarang, sahut Nadia. Lisa menatap wajah Nadia dan kemudian membuka tas hitamnya. Yang mengambil beberapa lembar uang dari dalam dompetnya. Lisa menghitung uang tersebut dan kemudian diserahkannya kepada Nadia. Hanya ada 2 juta, katanya kemudian. Nadia mengambil uang dari tangan Lisa. Lisa pun tidak dapat berbuat apa-apa selain mengikhlaskan uang yang sedianya akan ia gunakan untuk membeli kebutuhan sehari itu. Bagus, sekarang kamu pulanglah. Apa? Bukankah kamu akan pulang bersama kakak? Tanya Lisa menyadari Nadia telah membohonginya. Aku akan pulang, tapi tidak hari ini. Masih ada urusan yang harus aku selesaikan, sahut Nadia. Nadia, oh ayolah, nanti juga aku pulang. Ayo, aku antar kamu keluar. Nadia menarik dengan kasar tangan Lisa. Membuat Lisa terpekik dibuatnya. Dan dengan terpaksa Lisa menuruti kemauan Nadia karena Lisa tidak ingin Nadia membuat keributan di tempat itu. Nadia menggenggam tangan Lisa dan terus menarik tangan kakaknya dengan kasar. Kedua gadis itu berjalan terburu-buru meninggalkan tempat kumuh itu. Tiba-tiba, Nenat! Lisa dan Nadia sontak menoleh ke arah datangnya suara. Lisa melihat seorang laki-laki tinggi tegap mendekati mereka. Bersambung, selamat membaca. Terima kasih.